Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 bagian pertama. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat 2, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ayat ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam setiap pengajarannya, tidak jarang Yesus memakai perumpamaan untuk menjelaskan pesan yang ingin disampaikan dengan sederhana, sehingga mudah untuk dimengerti. Seperti ketika Yesus berada di dekat sumur Yakub dan bertemu dengan perempuan Samaria yang menjelaskan bahwa dirinya adalah air hidup, di mana barang siapa percaya kepadanya akan mendapatkan kelegaan dan kehidupan kekal. Atau ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ia menjelaskan dirinya adalah roti hidup. Barang siapa percaya kepadanya akan mengalami kekenyangan dan kepuasan dalam kerohaniannya. Demikian ketika kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, menceritakan bagaimana Yesus melihat seorang yang buta sejak lahir. Baik zaman Tuhan Yesus bahkan zaman sekarang ini, orang buta identik dengan orang yang lemah dan tidak berdaya. Mereka tidak jarang mengemis untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan mereka miskin dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu, Yesus mengajarkan pada para muridnya bahwa Dia adalah terang dunia. Kemudian Yesus meludah ke tanah dan mengaduknya. Kemudian Yesus mengoleskan tanah tersebut ke mata orang buta itu, lalu memerintahkannya untuk membasuh mukanya ke kolam Siloam. Setelah ia melakukannya dan kembali, maka sembuhlah orang buta itu sehingga dapat melihat. Di sini Yesus ingin mengajarkan kepada para muridnya bahwa pertama, pada dasarnya semua orang telah buta secara rohani, sehingga mereka tidak mengenal kebenaran dan kebaikan. Manusia berusaha dengan berbagai cara untuk berjalan dalam kebenaran dengan berbuat baik, beribadah, mempersembahkan kurban bakaran, bersunat, dan menaati hukum Taurat. Namun semuanya tidak berhasil dan percuma. Seperti seorang buta yang berjalan dengan tongkat, tidak tahu harus kemana ia berjalan. Kehidupannya selalu mengemis dan memohon belas kasihan Tuhan untuk mendapatkan kehidupan. Namun kehidupannya tetap mengalami penderitaan karena dosa. Maka orang yang mengalami dan menyadari akan hal ini membutuhkan pribadi yang dapat membuka mata rohaninya sehingga dapat melihat kebenaran dan kebaikan sejati. Pada akhirnya mengalami sukacita. Di manakah orang tersebut mendapatkannya? Kedua, hanya kepada Yesus yang sebagai terang dunia. Yesus datang ke dunia dan memiliki belas kasihan yang besar bagi manusia, sehingga dengan cintanya ia membuka mata rohani orang tersebut dan dapat melihat kebenaran serta dapat melakukan kebaikan yang berkenan di hadapan Allah. Dulu mereka melakukan hukum Taurat dan sunat supaya berkenan dan diselamatkan oleh Allah. Sekarang mereka melakukan hukum Taurat dan sunat karena sudah terlebih dahulu diselamatkan oleh Allah. Sekarang mereka dapat melihat dan mengetahui jalan yang harus ditempuh supaya menyenangkan hati Tuhan. Sekarang mengetahui arah tujuan mereka berjalan, dan sekarang mereka dapat menghindari apa yang tidak berkenan di hadapan Allah karena sudah tahu jalan yang menyesatkan dan di mana jalan yang benar. Maka dari itu, bersyukurlah orang yang telah dicelikkan mata rohaninya
oleh Allah karena dapat melihat kebenaran sejati. Di sini kita belajar bersama bahwa Yesus adalah terang dunia. Ketika kita datang kepadanya, maka dapat melihat jalan kebenaran yang sejati, sehingga dapat mengetahui baik dan jahat atau yang kudus dan tidak layak. Pada akhirnya kita boleh berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah menerangi jalan kami, sehingga kehidupan kami boleh berjalan dalam kebenaran sejati. Walaupun tidak mudah menjalaninya, tetapi kami percaya jalan yang Engkau terangi dan tunjukkan akan membawa kepada sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.